terang bagi jalanmu. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat berjumpa kembali dengan acara kami yaitu Teologia Sederhana. Bagaimana caranya menyampaikan teologia sederhana? Kita bersyukur banyak sekali teolog-teolog yang belajar Alkitab dengan sangat mendetail dan tekun sehingga kita bisa mendapatkan buku-buku teologia yang sangat jelas. Dari satu ayat, satu perikop, satu kitab, bahkan keseluruhan Alkitab kita bisa membaca dengan sangat jelas. Dari buku-buku teologi tersebut menjelaskan hal-hal mengenai Tuhan, hal-hal mengenai kekristenan, hal-hal mengenai Alkitab. Tetapi tidak semua umat Tuhan punya waktu yang cukup untuk membaca buku-buku tersebut. Dan tidak semua umat Tuhan punya konsentrasi yang cukup untuk bisa mengetahui isi dari buku-buku teologi yang seringkali tidak mudah untuk dimengerti kalau belum biasa membacanya. Itu sebabnya teologi sederhana diperlukan supaya firman Tuhan bisa menjadi pedoman hidup bagi setiap umat Tuhan. Bagaimana caranya menyampaikan teologi sederhana ini? Ketika kita menyampaikan suatu kebenaran firman Tuhan sebagai dasar kita berteologi, maka pedoman kita adalah Alkitab. Dan sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, sebagai guru Injil, sebagai guru sekolah minggu, maka yang pertama kita jangan terlalu risau mengenai hasilnya. Maksudnya dengan penyampaian kita ini apakah orang bisa mengerti? Apakah akhirnya orang bisa percaya? Kita tidak perlu terlalu merisaukannya sehingga kita tidak berani menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena Alkitab ini ialah berisi isi hatinya Tuhan, sehingga penyampaian firman Tuhan Alkitab ini pasti disertai dengan proteksi yang luar biasa dari Tuhan, sehingga dari situ kita jangan ragu-ragu untuk berani menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tentu saja dengan sopan santun dan juga hati yang tulus dan juga dengan sesuai panggilan serta kemampuan kita masing-masing. Tetapi memang Alkitab ini akan sangat efektif, sangat tepat sasaran ketika ia disampaikan oleh muridnya, yaitu orang-orang yang hidup di dalam firman-Nya. Firman Tuhan bisa disampaikan sebagian atau seluruhnya oleh setiap orang, tetapi jikalau ia bukan muridnya yang tidak benar-benar hidup di dalamnya, maka seringkali pesan yang disampaikan tidak seperti yang Alkitab maksudkan. Ketika firman Tuhan disampaikan oleh muridnya yang hidup di dalam firman-Nya, maka ia akan sampai kepada sasaran. Oleh karena bersama dengan penyampaiannya, karena disampaikan oleh muridnya yang hidup di dalam firman-Nya, maka bersama dengan penyampaiannya, Tuhan akan menyertai dengan yang disebut kuasanya. Kuasa Tuhan ini yang diperlukan dalam penyampaian kebenaran firman Tuhan. Bahkan bisa dikatakan hal yang sangat penting dalam penyampaian firman Tuhan. Seseorang mungkin belum mengetahui dengan jelas mengenai perikop yang ia sampaikan. Tetapi ketika ia benar-benar muridnya, dia hidup di dalam firman-Nya sesuai dengan kemampuannya, maka bersama dengan penyampaiannya, Tuhan akan menyertai dengan kuasanya. Itu yang membedakan Alkitab dengan hikmat dunia. Dengan motivasi-motivasi untuk sekedar sukses. Tapi Alkitab disertai dengan kuasa Tuhan, dan itu bisa membuat orang terbuka hatinya, mengerti isi daripada maksud Tuhan dengan Alkitab ini, dan ia bisa mengerti. Selain itu juga Alkitab jika disampaikan oleh muridnya yang hidup di dalam firman-Nya, maka bersamanya akan disertai dengan yang disebut hikmatnya. Hikmat adalah suatu pengertian yang melampaui pikiran kita yang terbatas. Mungkin buku-buku yang kita baca belum begitu banyak, referensi kita belum terlalu kuat. Tetapi ketika seseorang, bahkan mungkin ia bertobat baru, ketika ia menyampaikan kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan akan menyertai hikmat, dan Roh Kudus akan memampukan ia untuk menjawab, menjelaskan sesuai dengan kondisi yang sedang ia hadapi. Selain itu juga setiap murid Tuhan yang hidup dalam firman-Nya, maka ketika ia menyampaikan firman Tuhan, maka ada hal yang menyertai ia
dari hidupnya akan keluar yang disebut dengan buah-buah roh. Buah-buah roh ini merupakan hal yang bisa kita lihat dari seseorang ketika ia mendengar firman Tuhan. Memang dari dirinya keluar buah-buah roh itu. Dari dirinya ada kasih, dari dirinya ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kebaikan, kelemah lembutan, kesetiaan, penguasaan diri. Dan itu tidak bisa digantikan dengan metode apapun. Ketika seseorang menyampaikan firman Tuhan dan dari dirinya memang keluar buah-buah roh itu merupakan hal yang menguatkan bahwa ia sedang menyampaikan kebenaran dan ia hidup di dalam kebenaran itu dan terbukti dengan buah-buah yang keluar dari hidupnya. Dan itu menjadikan firman Tuhan bisa disampaikan dengan jelas dan dimengerti oleh banyak orang. Berikutnya yang menolong setiap muridnya yang hidup dalam firman-Nya, menyampaikan firman Tuhan ialah ia akan disertai juga yang disebut dengan mujizatnya. Mujizat ialah suatu hal yang terjadi di luar batas-batas hukum alam. Dan itu karena kuasa Tuhan. Seringkali mujizat ini menjadi akses pertama untuk orang percaya pada kebenaran firman Tuhan. Awalnya dengan akal budi tidak bisa menerima. Tetapi ketika ia mengalami hal-hal yang tidak masuk akal, tetapi Tuhan menolong, itu bisa menjadi awal seseorang menerima kebenaran firman Tuhan. Dan setelah itu dia akan belajar setahap demi setahap, diperbaharui dari hari ke hari. Bahkan ini kami sampaikan bahwa teologi yang sederhana bisa disampaikan oleh siapapun. Jika ia sudah percaya dan menjadi muridnya, hidup dalam firman-Nya, maka sesederhana apapun yang ia sampaikan, ia akan disertai dengan kuasanya, hikmatnya, ada buah-buah roh yang keluar dari dirinya, dan ada mujizatnya. Dan itu bisa menjadi pakaian, bisa menjadi prasarana, bisa menjadi alat untuk orang bisa mengetahui dari apa yang kita sampaikan. Masalah tidak semua orang cukup puas dengan ini. Tidak semua orang akhirnya bisa mengerti, bisa percaya dengan hal seperti ini. Karena setiap orang punya pendekatan yang berbeda untuk bisa bertemu dengan Tuhan. Ada yang lewat pengalaman pribadi, ada yang lewat pengalaman supranatural, ada yang lewat akal budi. Artinya akal budinya harus sampai mengetahui, sampai tunduk bahwa ya memang ternyata Alkitab ini benar. Itu sebabnya kita perlu bersyukur atas adanya buku-buku teologi ya, sebagai hasil pemahaman yang mendalam dari para teolog, menjelaskan satu ayat, satu perikop, satu kitab. Dijelaskan latar belakang dari ayat itu, apa yang terjadi pada waktu itu, apa maksud penulisannya. Sehingga tidak jarang hal ini menolong bahkan anak-anak Tuhan yang tadinya belum begitu percaya menjadi semakin percaya, semakin diteguhkan oleh karena adanya buku-buku teologi ini. Tetapi di awal sudah kami sampaikan bahwa tidak semua umat Tuhan punya waktu yang cukup untuk mempelajari buku-buku teologi ini. Dan tidak semua anak Tuhan punya konsentrasi yang cukup untuk bisa memahami isinya. Ketika kita membaca suatu perikop, suatu penjelasan, misalnya mengenai bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu banyak orang percaya dan begitu mudah percaya. Mungkin karena ia dilahirkan sebagai orang Kristen. Dilahirkan di suku yang mayoritas Kristen. Dilahirkan di negara di mana semua agamanya Kristen. Tetapi tidak jarang sebenarnya pengetahuannya belum begitu mendalam. Sehingga kita bersyukur dari buku-buku dijelaskan bahwa, buku teologi dijelaskan bahwa Yesus sebagai Tuhan itu bukan karena dia manusia yang karena baiknya, karena saktinya diangkat bersama-sama oleh manusia, kompak dituhankan menjadi Tuhan. Seperti pandangan orang-orang saudara-saudara kita yang belum percaya akan penyataan Allah dalam Yesus ini. Tetapi dari buku-buku teologi kita bisa mempelajari, bahkan dari Alkitab, kalau kita belajar sungguh-sungguh bahwa Yesus menjadi Tuhan bukan karena manusia yang baik diangkat menjadi Tuhan, tetapi ia sudah direncanakan dari awal setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Lewat nabi-nabinya ratusan tahun sebelum Yesus dilahirkan, sudah dinubuatkan akan seperti apa Mesias itu oleh nabi-nabinya. Dan nabi-nabi ini tidak berkoordinasi satu dengan yang lain, mereka dalam masa yang berbeda. Tetapi oleh karena Roh Kudus mereka menubuatkan dan mencapai satu titik, yaitu Yesus Kristus. Sehingga dari penjelasan ini banyak anak-anak Tuhan yang tadinya hanya percaya saja menjadi semakin dikuatkan. Tetapi tidak semua orang akhirnya percaya dengan penjelasan sebaik apapun. Tetapi di balik hal-hal yang paling sulit pun, sebenarnya Tuhan selalu siapkan ayat yang paling sederhana, paling kunci. Misalnya mengenai Yesus sebagai Tuhan ini, ayatnya salah satunya, ayat kuncinya.
tertulis dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 3b. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ini merupakan salah satu ayat kunci sederhana di mana memang kita perlu belajar teologi yang mengenai kristologi, mengenai nubuatan dan penggenapannya. Dan itu sangat menolong. Tetapi Alkitab mencatat bahwa sebaik apapun penjelasan kita, kalau bukan karena Roh Kudus, orang tetap tidak akan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Sehingga teologi jangan membuat orang akhirnya bingung atau tidak percaya. Umat Tuhan butuh sesuatu yang sederhana dan mengerti itu menjadi penuntun hidupnya. Misalnya mengenai kedatangan Tuhan yang kedua. Dalam pelajaran eskatologi di mana Yesus nanti akan datang yang kedua kali ketika akhir zaman. Banyak teolog-teolog dan juga hamba-hamba Tuhan yang mempelajari dengan sangat detail bidang ini. Dari kitab Daniel, nubuatan Daniel dalam Perjanjian Lama, juga dari kitab Wahyu di Perjanjian Baru, dan disesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada zaman ini dan juga zaman-zaman sebelumnya. Kemudian mencapai suatu kesimpulan bahwa Tuhan akan datang pada tahun sekian. Ketika teologi disampaikan seperti itu, tidak jarang membuat umat bisa bingung atau tersesatkan. Umat yang sangat meyakini bahwa tidak mungkin hamba Tuhan ini salah karena selama ini dia bisa menjelaskan setiap ayat dengan jelas sekali. Pasti ini juga benar, sehingga teologi bisa bermuara pada jemaat menjadi tidak bertanggung jawab dengan hidupnya. Karena Tuhan mau datang tahun sekian, dia akhirnya nggak mikir masa depannya, tidak memikirkan anak-anaknya. Ini contoh bahwa kalau kita tidak hati-hati, pemahaman teologi bisa membuat jemaat menjadi bingung. Tentu Tuhan siapkan hal yang paling sederhana dari hal-hal yang paling rumit pun. Misalnya dalam hal kedatangan Tuhan yang kedua ini, bagaimana seharusnya umat Tuhan menghadapinya? Apakah harus menafsirkannya ataukah seperti apa? Maka salah satu ayat kuncinya tertulis dalam Matius pasal 24 ayat 46. Dikatakan, berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya ketika tuannya itu datang. Ini merupakan suatu ayat kunci di mana yang penting sebagai umat Tuhan kita kerjakan tugas kita sebaik-baiknya sesuai dengan panggilan Tuhan buat setiap kita. Ketika kita kerjakan tugas kita sebaik-baiknya, maka kapanpun Tuhan datang itu tidak masalah, karena dia berkata kalau dia datang kita sedang bekerja mengerjakan tugasnya, itu kita menjadi orang berbahagia. Justru kalau kita di gerbang depan menunggu Tuhan kita datang dan kita tidak mengerjakan tugas-tugas kita, maka ketika Tuhan itu datang mungkin kita malah dimarahi. Ini merupakan contoh bahwa di balik hal-hal yang kadang-kadang menjadi perdebatan, Tuhan siapkan ayat yang sederhana yang bisa menjadi penuntun bagi umat Tuhan. Umat Tuhan bisa menjadikan firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ketika teologi dipelajari dengan sangat jelas, kalau tidak disertai dengan kerendahan hati, dan juga hati yang jujur, dan juga hati yang mengasihi satu dan yang lain, tidak jarang muncul adanya suatu kubu-kubu dalam teologi. Adanya kubu-kubu dalam teologi. Dan tidak jarang di antara kubu-kubu ini ada perdebatan yang sangat keras. Misalnya antara Calvinis dan Arminian mengenai teologi keselamatan. Teolog-teolog dalam Calvinis ini ketika dia menjelaskan suatu perikop, mengeksposisi suatu kitab, itu sangat jelas sekali. Demikian juga dengan teolog dari kubu Arminian juga punya dasar teologi yang sangat kuat sekali. Tetapi ketika mereka bertemu, tidak jarang kedua hamba Tuhan yang sama-sama mengasihi Tuhan ini bisa berdebat, bisa bertengkar, bahkan mengeluarkan kata-kata yang kasar. Saya kadang-kadang merasa sedih dan berdoa, Tuhan ampuni kami. Biarlah kami belajar untuk semakin berkenan kepadamu ya Tuhan. Ampuni kami. Seringkali ketika ada kata-kata kasar di antara sesama hamba Tuhan seperti ini, menjadi bahan tertawaan bagi orang-orang lain. Orang-orang yang beragama lain, bahkan oleh orang-orang yang tidak beragama. Tentu saja kita tidak bermaksud untuk menghakimi satu dengan yang lain. Tapi marilah kita kembali pada firman Tuhan, pada maksud Tuhan. Jangan sampai kita salah. Firman Tuhan itu adalah
pedoman bagi setiap umat Tuhan, terang bagi jalan, bukan bahan untuk diperdebatkan. Ketika kita berdebat mengenai bahasa, mengenai karunia, maka Tuhan sebenarnya siapkan ayat kunci. Di dalam 1 Korintus pasal 13 yang kedua dikatakan, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, juga pengetahuan Alkitab, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Dalam ayat yang lain dikatakan, sekalipun aku bisa berbahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ini merupakan contoh-contoh sederhana bahwa Tuhan itu sederhana. Tuhan itu buat semua orang. Di balik hal-hal yang kelihatan rumit, Tuhan siapkan ayat-ayat kunci untuk semua umat Tuhan. Dan itu yang harus kita sampaikan kepada umat. Oleh karena itu, jikalau ada di antara kita yang punya kemampuan untuk belajar firman Tuhan dengan mendalam, kita harus terpanggil untuk menyederhanakan hal-hal yang sulit menjadi mudah untuk dimengerti, dan hal-hal yang teologis menjadi praktis serta bisa menjadi tuntunan bagi semua umat Tuhan. Sehingga setiap hari, setiap umat Tuhan bisa menikmati tuntunan Tuhan. Setiap hari bisa menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Kiranya apa yang kami sampaikan ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Setiap hari mulailah dengan Tuhan, sembahlah Dia dengan segenap hatimu, mintalah Dia, pegang tangan